Kan Sayyidina Ali pernah berkata, beliau dalam ungkapannya menjelaskan bahwa in sabarta jarrat alaikal maqadir, jika engkau sabar, jika engkau berserah diri kepada Allah, takdir itu tetap berlaku kepadamu. Takdir itu tidak akan berubah. Allah sudah menentukan takdirmu. Wa anta ma'jurun, namun engkau akan diberikan pahala dalam kehidupanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin habibinal mustafa wa ala ahlihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم في سورة البقرة: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Jamaah sidang pendengar seakidah, sekeyakinan, semoga Allah akan mempersatukan kita di yaumil qiyamah dalam syurganya Allah bersama baginda Rasul. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah sidang pendengar yang kami muliakan, kita hidup laksana seperti pertualangan, seperti sebuah kisah yang harus kita tempuh, kita lewati lika-liku dalam kehidupan. Ada yang namanya tantangan yang harus kita lewati dengan penuh perjuangan dan pengorbanan. Ada pula kesenangan yang dibarengi dengan kemewahan. Sekarang di dalam kehidupan kita sedang marak dengan cobaan yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dengan nama COVID-19 ataupun virus corona. Allah berpesan dalam sebuah firman-Nya yang sudah kami bacakan tadinya: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kami akan menguji, pasti kami akan mengujimu, bisyai'in, dengan sesuatu, minal khawfi, daripada ketakutan, wal ju', kelaparan, wa naqsim minal amwali wal anfus wath thamarat, akan kekurangan harta, kekurangan jiwa ataupun kematian, dan kekurangan bekal. Wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira tersebut kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar adalah orang-orang yang kala ditimpakan musibah dan cobaan oleh Allah Ta'ala, mereka bersama berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami, seluruh jiwa kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba Allah, hadirin yang kami muliakan, sekarang dalam kondisi genting ini didatangkan satu musibah malapetaka oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kehidupan kita yang mampu mengurangi konsep kehidupan, semua limit kehidupan manusia, yang mampu mengurangi semua limit kehidupan manusia dalam kategori ekonomi, dari segi sosial, dari segi kehidupan, dari kurangnya harta yang kita miliki, aktivitas kita sudah dicegal, segala macam yang pernah kita lalui sebelumnya sekarang
terjadi perubahan yang signifikan karena musibah yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun hamba Allah, dalam ayat tadi ada pesan yang sangat indah, wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar terhadap musibah yang kita lalui ini. Seyogyanya dan seharusnya kita harus bersabar terhadap malapetaka ini. Kenapa? Dalam sebuah kutipan yang pernah kami baca dalam buku Petuah Bijak keluaran edaran karangan pesantren Lirboyo, di mana dijelaskan Sayyidina Ali pernah berkata, beliau dalam ungkapannya menjelaskan bahwa in sabarta jarrat alaikal maqadir, jika engkau sabar, jika engkau berserah diri kepada Allah, takdir itu tetap berlaku kepadamu. Takdir itu tidak akan berubah. Allah sudah menentukan takdirmu. Wa anta ma'jurun, namun engkau akan diberikan pahala dalam kehidupanmu. Namun sebaliknya, in jaza'ta, jika engkau mengeluh terhadap malapetaka yang didatangkan oleh Allah, takdir itu pasti akan berlaku terhadapmu, tetapi kondisimu akan mendapatkan dosa, ma'zurun, akan mendapatkan dosa dalam kehidupan. Artinya apa? Intisari dari ungkapan Sayyidina Ali tersebut adalah dianjurkan kita untuk bersabar. Kenapa? Karena ketentuan Allah Ta'ala itu akan berlaku terhadapmu. Walaupun kita mengeluh, walaupun kita sabar, terus berlaku. Seperti yang kita alami sekarang ini hamba Allah, musibah COVID-19 terhadap kita akan berlaku terus menerus. Kita doakan semoga itu akan hilang dari kehidupan kita. Lantas bagaimana cara menyikapinya? Menyambut bulan suci Ramadan hamba Allah yang hanya tinggal beberapa hari lagi. Ramadan itu datang untuk memberikan senyuman kepada kita. Alangkah indahnya dengan suasana stay at home. Kita harus menetap diri di rumah. Perbanyaklah amalan-amalan ibadah yang dulunya jarang kita kerjakan, yang dulunya lidah kita tidak pernah tersentuh dengan kalimat-kalimatnya, yang dulunya Al-Quran saat bulan Ramadan itu hanya menjadi hiasan lemari saja, yang dulunya dengan keluarga kita tidak pernah berbagi ilmu pengetahuan agama, yang dulunya kita jarang untuk mendirikan malam dengan solat-solat yang sunnah yang dianjurkan oleh Allah, yang dulunya kita jarang membasuh lidah dengan zikir, yang dulunya kita tidak pernah berta'abbud, jarang mempersembahkan diri bermuraqabah di hadapan Allah dalam bulan suci Ramadan. Dengan kondisi yang seperti ini, hilangkan keluhanmu, tinggalkan segala masalahmu, tinggalkan segala ketakutanmu, tinggalkan segala hal yang membuat kehidupanmu risih, khawatir. Jadikan sebagai sebuah kesenangan untuk berta'abbud kepada Allah dalam bulan suci Ramadan. Dikarenakan bulan suci Ramadan adalah bulan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad, namun pernah diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Namun pembeda di antara puasa bulan Ramadan dan puasa umat yang lain ada pada sahur yang kita lakukan. Hamba Allah, dari ayat yang Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ada satu konsekuensi yang sangat menarik di situ. Apa itu? Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalimat la'allakum tattaqun dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. La'alla menurut konsekuensi, menurut ketentuan dalam Islam merupakan kalimat taraji. Ada yang berpendapat la'alla bila diucapkan oleh Allah Ta'ala itu merupakan berfaedah tahqiq, akan pasti, akan menjadi sebuah kenyataan. Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat tersebut khusus pada kalimat la'allakum tattaqun sedikit berbeda. Kalimat taraji yang memberikan pesan bahwa kita akan berharap menjadi orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Karena puasa yang kita tunaikan dalam kehidupan. Kenapa puasa itu bisa menjadikan orang bertakwa?
Kronologisnya, puasa itu dalam sebuah hadis Rasul pernah berpesan, "Idza jaa minkumul ba'ah," apabila engkau sudah siap mapan, maka falyatazawwaj, maka hendaklah engkau menikah. Apabila engkau tidak mampu, maka hendaklah engkau berpuasa. Artinya apa? Puasa mampu mengendalikan syahwat. Kata lain, puasa itu mampu mengendalikan hawa nafsu. Orang yang sudah mampu mengontrol hawa nafsunya, orang yang sudah mampu mengendalikan syahwatnya, orang yang sudah mampu mengendalikan dirinya dalam kehidupan, maka insya Allah pasti akan dekat dengan amalan kebaikan, terjauhi dari kemaksiatan, akan dekat dengan ketaatan kepada Allah, sehingga takwa itu akan mampu kita gapai dalam kehidupan kita. Hari ini dalam situasi yang sangat mencekam ini, mari sama-sama kita bermuhasabah kepada Allah. Musibah itu didatangkan oleh Allah, ada alasan-alasan tertentu. Bila musibah itu ditujukan kepada orang-orang yang bertakwa, orang beriman, itu dinamakan dengan al-imtihan, ujian atau cobaan. Sedangkan musibah yang didatangkan kepada orang-orang yang tidak beriman, itu dinamakan dengan al-azab wal-uqubah. Mudah-mudahan dengan cobaan ini, dengan ujian ini, iman kita semakin kuat kepada Allah. Lebih-lebih dalam bulan suci Ramadan, kita akan mampu berta'abbud dengan ikhlas, dengan khusyuk kepada Allah. Tidak ada kegiatan lain yang kita lakukan dalam bulan Ramadan ini terkecuali untuk menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, hamba Allah, puasa Ramadan ini mampu membersihkan badan. Dilanjutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, li'anna sauma, karena puasa fihi tazkiyatun lil badani. Puasa itu mampu membersihkan badan dan mampu menjauhkan kita dari, menyempitkan ruang lingkup syaitan untuk merayu kita dalam kehidupan. Yang selanjutnya ada pula dijelaskan di penghujung ayatnya, di penghujung tafsirnya, Imam Ibnu Katsir menjelaskan puasa ini adalah untuk menciptakan seseorang yang taat dan meraih titel takwa. La'allakum tattaqun. Bila kita mengaplikasikan puasa sebagaimana mestinya, insya-Allah syahwat kita akan terkontrol, nafsu kita akan terjaga, akan melahirkan seseorang yang taat dan takwa kepada Allah usai bulan suci Ramadan. Maka jangan pernah kita jadikan musibah corona ini, musibah COVID-19 ini sebagai sebuah hal yang harus kita mengeluh, sebuah hal yang harus kita protes terhadap ketentuan Allah Ta'ala. Itu sudah menjadi takdirnya sebagaimana yang dipesankan oleh Sayyidina Ali tadinya. Dan Allah juga berpesan dalam firman-Nya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Setiap cobaan, setiap musibah, setiap malapetaka yang didatangkan kepada seseorang itu tidak ada yang di luar batas kemampuannya. Mudah-mudahan hamba Allah dalam perjumpaan kali ini kita akan menjadi orang-orang yang mengaplikasikan sabar dalam kehidupan kita, sehingga tidak mengeluh untuk menyikapi COVID-19 ini, tidak pernah mengeluh untuk musibah yang didatangkan oleh Allah ini, sehingga kita mampu menjemput Ramadan, mengaplikasikan ibadah di dalamnya, berta'abbud kepada Allah, memperbanyakkan membaca Al-Quran, berzikir, dan membaca-baca ilmu-ilmu pengetahuan agama, sehingga waktu kita dalam bulan suci Ramadan sebulan penuh akan dijadikan sebagai waktu-waktu yang dituliskan oleh malaikat dengan tinta hijaunya, jauh daripada kesesatan dan kebejatan. Mudah-mudahan di ujung Ramadan nantinya musibah ini akan diangkat oleh Allah Ta'ala berbarengan dengan kita diberikan titel takwa dalam kehidupan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Saya Ustaz Taufikur Rahmi mohon diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.